Komisi Pemberantasan Korupsi selidiki Madam Bansos. Madam artinya bukan ABG, madam artinya bukan milenial, madam artinya perempuan dewasa. Nah, kata madam sendiri adalah kata yang terkait dengan keadaan elit satu kelompok. Jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit. Jadi kira-kira udah ya mungkin udah 97% forensik dibuat. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam dugaan korupsi di Kementerian Sosial, tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di 2 lokasi di Jakarta. Kalian tahu tupai? Tupai itu dalam bahasa Jawa disebut bajing. Maka saya sering mengatakan hewan yang suka makan tanaman di kebun namanya bajing. Tetapi pejabat yang suka makan uang rakyat, apalagi dana bansos corona, namanya bajingan. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki identitas dan peran Madam Bansos dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Istilah Madam Bansos belakangan ramai dibahas di media sosial. Tentu akan dikembangkan lebih lanjut dengan menginformasi kepada para saksi, kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada medcom.id Senin 25 Januari 2021. Dalam kabar yang beredar, Madam Bansos diduga mendapat jatah yang berbeda dengan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos. Total duit yang didapatkan Madam Bansos belum diketahui. Ali tidak bisa memberikan informasi lebih rinci terkait penyelidikan Madam Bansos. Alasannya menjaga proses penyelidikan. Terkait materi penyidikan, tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat secara detail nanti pada waktunya. Nanti akan dibuka di depan persidangan, ujar Ali. Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek pada 2020. KPK menduga kong kali kong para tersangka membuat Juliari menerima 17 miliar dari 2 periode pengadaan bansos sembako. Juliari Batubara masih bungkam saat diperiksa KPK. Repli Harun, ia lindungi oknum untuk urus nasib keluarganya. Kasus korupsi yang dana bantuan sosial atau bansos masih bergulir hingga saat ini. Kabar terbaru menyebutkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai tersangka Juliari Peter Batubara tengah menutupi sesuatu. Menurut MAKI, Juliari dinilai tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Disampaikan oleh Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, pihaknya meyakini bahwa mantan Mensos itu menutupi keterlibatan pihak lain dalam korupsi ini. Selain itu, MAKI mendesak lembaga anti rasuah tersebut untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang guna menelusuri aliran dana bansos yang dikorupsi tersebut. Bahkan, pihak KPK bisa mengancam Juliari dengan dakwaan hukuman mati jika dirinya terus bungkam saat diperiksa oleh KPK. Akibat dari bungkamnya Juliari Peter Batubara, pihak KPK sebagaimana disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK Karyoto jarang memeriksa mantan Mensos tersebut. Oleh karena itu, pihaknya lebih memilih memeriksa saksi-saksi lain demi mendapat konstruksi perkara tersangka. Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Repli Harun menilai sikap Juliari yang tetap bungkam ini lantaran demi mempertahankan topangan jika nantinya mereka akan dipenjara. Menurutnya, hal tersebut yang mungkin membuat para tersangka korupsi tidak ingin membuka siapa saja pihak lain yang terlibat. Dengan harapan, teman-temannya yang tidak tertangkap mau membantu kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh tersangka.
Selain itu, Refli Harun menuturkan bahwa kasus korupsi bansos ini bisa jadi tidak hanya melibatkan peran individu, tetapi bisa juga diatur oleh struktur lain yang terlibat dan lebih menentukan. Seperti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, yakni terkait dengan Madam Bansos, yang mana KPK diminta untuk segera mengusut pihak tersebut. Dan ini adalah tugas dari KPK untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya adalah, mudah-mudahan KPK punya keberanian, dan mudah-mudahan KPK punya keberanian dan juga tentu saja punya nyali untuk mengungkapkan kasus ini. Dan mudah-mudahan KPK tidak seperti Komnas HAM, yang awalnya orang berharap banyak Komnas HAM akan ngomong apa adanya tentang penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tutur Refli Harun. Salah siapa? Apa aja semua pasti korupsi semua, udah kebiasaan buruk lah. Seperti pejabat apalah, kalau sudah di atas memang kayak gitu kebiasaan, nggak pernah luput lah. Itu aja. Gitu di masa-masa pandemi kayak gini, tapi masih dijadiin apa ya? Jadi enak-enakin menterinya sendiri gitu kan. Cuman memang kalau tanggapannya sendiri sih sedih sih, maksudnya ngelihat kayak gitu dengan keadaan negara kita yang lagi kayak gini malah dijadiin manfaat. Hukuman yang pantas ya mungkin ya bisa dibilang ya sesuai yang rakyat bicarakan selama ini sih, maksudnya yang saat ini dibicarakan harus setega itu gitu kan. Ya pastinya hukuman mati mungkin. Ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.